Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4051, Klan Penelantian, dengan hormat dipersembahkan oleh Liu Song. Klan Tuntian, Liu Songjing. Orang tua itu mengangkat lentera dan mencibir. Itu kamu mendengar nama Liu Songjing? Mata Gong Jun mengecil, dan wajahnya dipenuhi amarah. Dia menunjuk Liu Songjing dan berkata, para dewa raksasa menggunakan kompas dewa raksasa untuk mencarimu selama ribuan tahun, tetapi mereka tidak menyangka kamu akan mengirim mereka ke pintu. Hanya saja yang lama dan yang kecil hari ini telah dibersihkan bersama. Gong Jun mengepalkan tinjunya dengan 5 jari, dan kekuatan yang dahsyat meraung keluar dari tubuhnya seperti semburan angin dan hujan. Begitu kekuatan itu muncul, dia juga menekan Liu Songjing seperti tsunami panggilan gunung. Melihat gerakan Gong Juni tahun 14 dewa lainnya tidak ragu-ragu. Mereka segera mengeluarkan senjata dan pedang sihir mereka, membuka postur mereka, mengatur barisan mereka dan mengepung Liu Songjing. Haha. Liu Songjing tersenyum dingin. Sebaliknya, dia menatap Lin Bai yang sedang sekarat, dan berkata dengan suara rendah, pada saat ini, aku ingin bertarung dengan 15 dewa raksasa ini. Meskipun aku lebih baik dari mereka dalam kultivasi, mereka banyak jumlahnya, dan kekuatan fisik para dewa raksasa tidak ada bandingannya. Dalam waktu singkat, aku tidak bisa membunuh mereka satu per satu. Jika kebuntuan berlanjut, akibat perang akan membawa kerugian bagi orang-orang yang tidak bersalah. Jika kamu tinggal di sini, itu akan berbahaya dan tidak berguna. Ambil lenteraku dan dia akan membawamu ke tempat yang aman. Setelah aku membersihkan anjing-anjing itu, aku akan datang kepadamu. Liu Songjing berjalan ke Lin Bai. Dia ingin memberikan lentera di tangannya kepada Lin Bai. Namun, dia menemukan bahwa anggota tubuhnya telah berubah menjadi abu terbang. Namun, Liu Songjing hanya bisa meletakkan gagang lentera di depan mulut Lin Bai, memberi isyarat kepada Lin Bai untuk memegangnya. Terima kasih banyak guru tolong. Lin Bai yang lemah dan lemah. Kamu dan aku sama-sama orang Tuntian. Tidak mudah untuk hidup. Aku di sini untuk menyelamatkanmu hari ini. Aku harap jika kau memiliki kekuatan cadangan di masa depan, kau juga dapat membantu. Liu Songjing berkata sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk lemah, membuka mulutnya dan menggigit gagang lentera. Lampu itu segera menutupi Lin Bai, dan kekuatan lembut menutupi seluruh tubuhnya. Saat berikutnya, lentera itu menyeret sisa tubuh Lin Bai, perlahan maju, terbang ke dalam kegelapan. Tidak seorang pun dari kalian ingin pergi hari ini. Dewa raksasa Gong Jun meraung dan terbang untuk menghentikan Lin Bai. Ini di luar dunia kecil di bawah dunia roh. Apakah kau pikir ini adalah tanah klan Protos raksasamu? Liu Songjing mendengus dingin dan mengangkat tangannya. Kekuatannya yang kuat berubah menjadi badai dan mengusir Gong Jun keluar. Dia memotong celah di lingkaran yang dikelilingi oleh 15 dewa besar dan mengirimnya ke Lin Bai Yuan. Setelah memasuki kehampaan yang gelap, ia menghilang dengan cepat. Sialan! Gong Jun meraung marah. Lin Bai pergi dengan lentera di mulutnya. Gong Jun dan yang lainnya harus melampiaskan semua amarah mereka pada Liu Songjing. 15 dewa agung membuka postur mereka di kehampaan dan mengepung Liu Songjing. Perang besar pun pecah. Tidak seorang pun tahu berapa lama pertempuran antara 15 dewa agung dan Liu Songjing berlangsung. Hanya para pejuang di tanah kuno yang tahu bahwa telah terjadi 3 bulan guntur kering di awan-awan tanah kuno. Baik siang maupun malam, baik musim cerah maupun musim hujan, guntur di atas awan terus berlanjut di bulan Maret. Itu Liu Songjing. Ketika Li Sanxing melihat penampilan Liu Songjing, dia sangat terkejut hingga rambutnya berdiri tegak. Itu dia. Kakak seperguruan kedua terkejut dengan matanya yang indah. Aku tidak menyangka dia akan datang. Bahkan Taois kakak seperguruan yang tidak rapi itu pun terkejut. Dalam kegelapan, Lin Bai tidak tahu sudah berapa lama dia berada di kehampaan. Sejak Liu Songjing menerobos pengepungan 15 dewa agung, Lin Bai pergi dengan lentera di mulutnya. Aliran udara hangat dari lentera membuatnya merasa lebih nyaman. Bahkan rasa sakit fisiknya pun terlupakan. Lambat laun, Lin Bai tertidur dengan tenang dalam cahaya yang lembut dan nyaman ini. Ketika Lin Bai tersadar kembali, dia mendengar banyak suara keluar dari telinganya. Cek! Panennya tidak begitu bagus selama kurun waktu ini. Ya, tidak ada harta karun di sungai Xianxi. Konon, posisi garis depan telah berhenti bertarung dengan dunia roh. Tentu saja, tidak banyak bayi yang baik. Yah, ini masa yang sulit. Kenapa, ada seorang pria? Apa yang aneh dengan seseorang? Ada lebih banyak mayat di sungai. Ada yang salah.
Pria ini tampaknya masih hidup. Apa? Masih hidup? Oh, ini terlalu menyedihkan. Bahkan jika kamu masih hidup, anggota tubuhmu telah terbakar habis oleh api. Bawa dia ke atas dan lihat apakah ada harta karun. Lin Bei, yang dalam keadaan koma, perlahan-lahan merasakan tubuhnya ditarik keluar dari air. Di tepi pantai, Lin Bei merasakan setidaknya 5 atau 6 telapak tangan di tubuhnya dan mengambil hampir semua barang yang berguna darinya. Tas penyimpanan di pinggangnya juga dilepas. Pedang iblis juga diambil. Tetapi Lin Bei merasa tidak ada apapun di mulutnya. Dia ingat bahwa ketika seorang lelaki tua menyelamatkan dirinya sendiri, dia membawa lentera di mulutnya, tetapi sekarang lentera itu hilang. Apa, dia orang miskin yang tidak memiliki apa-apa selain pedang dan tas penyimpanan ini. Tas penyimpanan ini terlihat sangat sederhana sehingga itu bukan barang berharga. Yah, buang-buang tenagamu untuk mengangkatnya dan melemparkannya kembali ke dalam air. Setelah mengumpat beberapa kali, orang-orang itu menendang Lin Bei beberapa kaki. Salah satu dari mereka menendang Lin Bei ke dalam air. Lin Bei merasa bahwa dia hanyut mengikuti arus lagi. Ketika sekelompok orang menjarah barang-barang mereka tadi, Lin Bei ingin melawan, tetapi tulangnya patah dan meridiannya putus. Meskipun Lin Bei masih hidup, dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun di tubuhnya, bahkan kekuatan untuk membuka matanya. Tak berdaya, Lin Bei harus membiarkan mereka mengambil harta mereka sendiri. Namun kali ini, Lin Bei tidak tertidur lelap di sini. Dengan hanya sedikit kesadaran yang tersisa di benaknya, dia diam-diam menghitung waktu. 17 hari. Lin Bei telah hanyut di sungai selama 17 hari. Dalam perjalanan, dia bertemu banyak orang yang mencari mayat. Namun, setelah menjemput Lin Bei, mereka menemukan bahwa tidak ada harta karun padanya. Mereka sangat marah sehingga mereka menendang Lin Bei ke dalam air dan membiarkannya pergi bersama air. 17 hari kemudian, Lin Bei dibawa ke darat lagi. Suara seorang wanita dan seorang gadis terdengar dari telinganya. Kakak perempuan, pria ini sangat miskin sehingga dia tidak memiliki harta apapun. Pria ini diperkirakan telah dijarah oleh orang-orang kelas atas. Bahkan jika ada harta, mereka telah mengambilnya. Tidak mungkin untuk kembali kepada kita. Mengapa kakak perempuan menjemputnya? Karena dia masih hidup. Meskipun dia setengah mati, dia masih hidup. Ada banyak pemancing mayat yang menjaga hulu sungai Xianxi. Tidak ada iblis. Tetapi jika aku turun ke sini, akan ada banyak monster yang bersembunyi di sungai. Jika aku tidak menjemputnya, diperkirakan dia akan dibunuh oleh iblis di sungai bahkan jika dia masih hidup. Kakak perempuan, apakah dia bisa bertahan hidup? Sangat sulit. Kebanyakan dari mereka tidak bisa hidup. Kirim dia ke kuil yang hancur. Kedua saudari itu berbicara dan berbicara untuk waktu yang lama. Lin Bei merasa bahwa dia telah diseret dengan kekuatan spiritual dan dikirim ke suatu tempat. Bab 4052, Kuil yang Hancur. Mendengar kedua saudari itu akan mengirim Lin Bei ke kuil yang hancur, Lin Bei merasa lega. Setelah setengah bulan tegang, dia akhirnya banyak rileks. Seperti yang dikatakan sang kakak, selama setengah bulan berendam di air, Lin Bei selalu waspada. Dia takut ada monster yang akan menyerangnya dan menelannya. Dia bahkan lebih takut bahwa prajurit yang menyelamatkan dirinya di pantai menemukan bahwa dia tidak memiliki harta karun, jadi dia bunuh diri dalam kemarahan. Sekarang, kedua saudari itu membawa Lin Bei keluar dari air dan mengirim mereka ke kuil yang hancur. Setidaknya Lin Bei menebak sejak saudara perempuan mereka mengirim Lin Bei ke kuil yang hancur, setidaknya di hati mereka, kuil yang hancur lebih aman daripada Xian Shijiang. Tidak lama, Lin Bei merasa tubuhnya diletakkan dengan lembut di tanah, napas dingin lantai segera mengalir ke tubuhnya. Ayo, En. Kakak, haruskah kita meninggalkannya di sini? Kita tidak punya ramuan yang berharga. Kita tidak bisa menyelamatkannya. Jika kita bisa membawanya ke sini, kita bisa melakukan yang terbaik. Mengenai apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak, itu tergantung pada sifatnya sendiri. Tetapi saudari, meskipun kuil yang hancur itu tersembunyi di pegunungan dan hutan, kuil itu sering dikunjungi oleh monster. Sekarang, pertempuran antara Xuanzu dan Lianzu sudah dekat. Tempat ini kebetulan adalah perbatasan kedua negara. Diperkirakan dia tidak akan bisa bertahan hidup setelah pedang dan tentara bertemu. Apa yang ingin kamu lakukan? Membawanya di jalan. Jangan lupa bahwa kita pergi ke pamanku karena perang yang akan datang antara Xuanzu dan Lianzu. Sangat merepotkan untuk membawanya bersama kita. Tetapi, gadis itu berhenti berbicara.
Lin Bai tidak dapat berbicara, tetapi mendengarkan dengan saksama kata-kata para saudari itu. Setelah kedua saudari itu terdiam cukup lama, sang kakak mendesah, "Baiklah, Anan, tidak mudah untuk bertarung sepanjang tahun. Kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Ayo pergi. Aku harap dia cukup beruntung untuk memiliki takdirnya sendiri." "Baiklah, saudari." Gadis itu berkata sambil menangis. Sang kakak pergi ke Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, "Kakak, aku tidak tahu apakah kamu bisa mendengar kami. Maaf, kami tidak bisa menyelamatkanmu. Kuil yang rusak di sini ditemukan oleh para saudari kita ketika mereka menghindari perburuan beberapa hari yang lalu. Kuil itu sangat terpencil dan sulit ditemukan di pegunungan dan hutan yang dalam dan dalam. Aku tidak bisa menjamin bahwa akan ada monster yang datang untuk tinggal di kuil kuno, aku juga tidak bisa menjamin bahwa akan ada penjahat lain yang datang. Singkatnya, hanya itu yang bisa aku bantu. Ada jalan panjang yang harus ditempuh di dunia ini. Aku akan menemuimu ketika aku punya kesempatan. Selamat tinggal." Setelah dia berkata demikian, Lin Bai mendengar langkah kaki itu perlahan menjauh. Lin Bai mencoba membuka mulutnya dan mengucapkan dua kata samar, "Terima kasih banyak." Namun, kedua saudari itu telah pergi jauh dan mungkin tidak mendengar ucapan terima kasih Lin Bai. Tak lama kemudian, hari sudah malam. Lin Bai mendengar suara aneh dari hantu-hantu yang menangis dan melolong di hutan sekitar kuil yang hancur. Tampaknya ada beberapa setan yang mengintai di gunung dan mengaum di dunia. Lin Bai menegangkan sarafnya dan tidak berani ceroboh. Dia mulai menyembuhkan lukanya dengan menyerap kekuatan spiritual antara langit dan bumi. Meskipun kekuatan antara langit dan bumi berlimpah, cedera Lin Bai terlalu serius, dan kemajuannya hanya setetes air di lautan. Lin Bai tidak tahu di mana dia berada atau bagaimana dia sampai di sini. Saya tidak tahu kemana lentera itu pergi. Namun, Lin Bai tahu dia selamat. Meskipun anggota tubuhnya hancur sendiri dan napasnya seperti benang, dia masih memiliki satu napas. Dia masih hidup. Inilah yang paling membahagiakan Lin Bai sekarang. Adapun luka-luka di tubuhnya, selama Lin Bai diberi cukup waktu, dia bisa sembuh perlahan dan sembuh, dan anggota tubuhnya yang hancur sendiri juga bisa diperbaiki dengan obat-obatan ajaib di masa depan. Lin Bai berbaring di tanah, menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi hari demi hari, perlahan-lahan memelihara tubuhnya, membuat lukanya sembuh perlahan. Pada saat yang sama, Lin Bai juga diam-diam mencubit waktu. Malam ini, adalah hari ke-120 Lin Bai datang ke kuil yang hancur, yaitu 4 bulan. Dalam 4 bulan ini, Lin Bai menghabiskan seluruh waktunya untuk memperbaiki lukanya, tetapi kemajuannya sangat lambat. Setelah 4 bulan, Lin Bai masih belum bisa membuat tubuhnya sadar kembali. Pada awalnya, di kehampaan, Lin Bai tidak hanya dihancurkan oleh protos raksasa, tetapi salurannya juga rusak. Sejak saat itu, tubuh Lin Bai terbakar sendiri, dan dia bermaksud untuk mati dengan meledakkan diri, yang membuat luka di tubuhnya lebih serius. Dalam 4 bulan sejak kuil itu hancur, tas penyimpanan dan pedang iblis dirampok, dan Lin Bai tidak memiliki obat mujarab yang berharga untuk melengkapinya. 4 bulan adalah cara terbaik untuk menstabilkan luka tanpa bertambah parah. Lin Bai jatuh di lantai yang dingin, dan ada angin sepoi-sepoi di kuil yang hancur. Ini iblisnya. Jatuh ke tanah, Lin Bai, ada pembekuan di hati. Dalam angin yang baru saja bertiup, Lin Bai mencium jejak napas monster. Benar saja, disertai angin sepoi-sepoi, ada suara langkah kaki yang lembut, melangkah dengan hati-hati ke ambang pintu, ke kuil yang hancur. Lin Bai berbaring di balik tiang pintu di sisi kiri kuil yang hancur. Setelah monster itu memasuki kuil yang hancur, dia segera menemukan Lin Bai. Setelah menyelidiki Lin Bai dengan saksama, dia tampak melonggarkan kewaspadaannya dan segera berkata sambil tersenyum, tidak mudah menemukan keluarga di Gunung Yongye. Kupikir itu adalah orang kuat di Xuanzu dan Lianzu. Dia dulunya adalah orang yang setengah cacat. Tidak heran dia tidak pergi selama 4 bulan. Klan iblis ini adalah suara seorang pria. Lin Bai merasa bahwa dia telah berdiri di sampingnya untuk waktu yang lama, dan bahkan Lin Bai jelas merasa bahwa dia sedang melihat dirinya sendiri. Dia bergumam dan membaca beberapa kata, lalu berkata sambil tersenyum, "Lihat, kamu tidak bisa hidup, babi tua. Karena perang antara Xuanzu dan Lianzu, aku tidak bisa hidup. Aku tidak bisa keluar di gunung ini. Aku sudah lama tidak melihat daging dan ikan. Bagaimanapun, kamu tidak bisa hidup. Kurasa lebih baik biarkan babi tua itu memberimu tumpangan." Hahaha.
Meskipun tidak ada anggota tubuh, organ dalam dan organ atas masih lengkap, terutama kepala. Itu makanan yang enak. Hahaha, aku akan mulai. Klan iblis ini bersemangat untuk berteriak, membungkuk. Lin Bai merasakan cahaya tajam secara bertahap menusuk dadanya. Pada saat ini, Lin Bai berpikir dan pedang hitam terbang keluar dari kepalanya. Kekuatan menelan yang mengerikan menyebar di kuil yang hancur. Menelan jiwa pedang, itu keluar dari sarungnya lagi. Tapi kali ini, Lin Bai dengan sengaja mengendalikan kekuatan menelan jiwa pedang. Dia tidak menyebar jauh dan tidak menghancurkan kuil yang hancur. Dalam beberapa bulan terakhir, Lin Bai tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya, tetapi juga secara diam-diam meningkatkan kendalinya atas menelan jiwa pedang. Karena dia ditelan dalam kehampaan, Lin Bai dikejutkan oleh kekuatan menelan jiwa pedang. Dan sekarang Lin Bai tidak bisa menggerakkan tubuhnya, apalagi melindungi dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah menelan jiwa pedang. Apa ini? Klan iblis itu takut dengan kekuatan melahap, lalu berbalik dan berlari. Tidak sabar menunggu dia keluar dari kuil yang hancur. Kekuatan melahap segera menariknya kembali, memurnikan esensi ki dan darah, dan diserap oleh jiwa pedang. Melahap jiwa pedang dan kembali ke tubuh Lin Bai, kekuatan pemurnian ki dan darah disuntikkan ke tubuh Lin Bai, seperti hujan kering yang panjang, yang mengembalikan sebagian vitalitas ke tubuh Lin Bai, yang telah mengering sejak lama. Setelah mendapatkan kekuatan ki dan darah monster itu, Lin Bai akhirnya menggerakkan mulutnya dan menunjukkan senyuman. Dia berkata dalam hatinya, baru tahu bahwa kamu dapat memobilisasi kekuatan untuk melahap roh pedang, kamu akan mengirimkannya ke pintumu. Sayangnya, tidak cukup. Jika ada lebih banyak monster yang datang, mungkin itu bisa mempercepat proses penyembuhanku. Bab 4053, tahun-tahun itu sebagai mayat. Cedera Lin Bai sekarang sangat parah. Pecahnya ramuan dan ramuan itu seperti ember yang retak. Tidak peduli seberapa banyak kekuatan spiritual yang ditarik Lin Bai ke dalam Sendan dan Dantian, kekuatan spiritual akan cepat terkuras di sepanjang retakan. Selain itu, meridian dan tulang-tulangnya patah. Setiap kali ada kekuatan spiritual yang mengalir melalui meridian, tubuh Lin Bai akan terasa seperti memotong daging dengan pisau. Karena kedua alasan inilah kecepatan penyembuhan Lin Bai sangat lambat. Lin Bai menggunakan bab Daoti 5 elemen untuk mentransfer kekuatan tubuh Tao dan menyerap kekuatan spiritual dari Gunung Yongye. Setelah kekuatan spiritual yang dimurnikan ini disuntikkan ke dalam ladang ramuan dan pil dewa, setengahnya perlahan-lahan meninggal, sementara setengah lainnya perlahan-lahan dipelihara oleh Lin Bai Qiang. Setelah 4 bulan, sedikit efek yang dicapai. Baru saja iblis babi datang ke sini. Lin Bai mendesaknya untuk melahap roh pedang dan membunuhnya. Setelah itu, dia mendapatkan sedikit kekuatan ki dan darah, yang membuat cedera Lin Bai jauh lebih baik. Berdasarkan kekuatan ki dan darah, Lin Bai menilai bahwa kultivasi iblis babi itu seharusnya berada di antara 6 perampokan dan 7 perampokan. Kultivasi iblis babi itu tidak lemah, seharusnya di atas level 5 perampok. Dalam hal ini, tempat ini seharusnya bukan dunia kecil biasa. Jika ini adalah dunia kecil seperti tanah kuno, seharusnya tidak ada praktisi di atas alam Tao. Apakah ini dunia roh? Lin Bai terbaring di kuil yang hancur, tidak dapat menggerakkan tubuhnya dan membuka matanya. Dia seperti mayat yang tergeletak di tanah, tetapi kesadarannya masih jernih. Sekarang Lin Bai tidak hanya perlu mempercepat proses penyembuhan, tetapi juga mencoba mencari tahu di mana dia berada. Iblis babi yang bergegas ke kuil yang hancur telah memberinya beberapa informasi yang berguna. Setidaknya, dia dapat membuat penilaian awal bahwa ini seharusnya bukan dunia kecil, tetapi dunia dengan sumber daya yang melimpah seperti makam dewa. Jika tidak, tidak akan ada orang kuat di dunia ini. Tidak dapat bergerak, tidak dapat mengoperasikan kekuatan spiritual, Lin Bai hanya dapat mengandalkan menelan jiwa pedang untuk menyelamatkan hidupnya, dan hanya dapat berbaring di kuil yang rusak untuk menyembuhkan diri secara perlahan. Tetua yang menyelamatkanku seharusnya adalah anggota klan Tuntian. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada tetua itu. Bisakah kamu melarikan diri dari 15 dewa besar? Lin Bai mengkhawatirkan Liu Songjing. Meskipun Lin Bai dapat melihat bahwa kultivasi Liu Songjing sangat kuat, bagaimanapun juga, ada 15 dewa raksasa yang bersatu dalam pengepungan, begitu kuatnya fondasi para dewa raksasa. Bahkan jika Liu Songjing tidak berhati-hati, dia tidak dapat memperoleh manfaat apapun. Lin Bai sekarang terbaring di kuil yang rusak. Meskipun dia tidak bisa bergerak, setidaknya dia tidak dalam bahaya sekarang.
Jika tetua Liu Songjing tidak melarikan diri dari protos raksasa, dia dalam bahaya. Mengapa tetua ini muncul di kehampaan di luar batas benua kuno? Dia mengatakan bahwa dia minum terlalu banyak di jalan, mengambil jalan yang salah, membuang-buang waktu, dan tiba di tanah kuno terlambat. Dengarkan artinya ini, dia tampaknya datang untuk menyelamatkanku. Tetapi aku telah berada di tanah kuno begitu lama, dan aku belum pernah bertemu orang Tun Tian. Bagaimana dia tahu bahwa aku berada di tanah kuno? Apakah itu Tuan? Lin Baisi ingin pergi, dan sekali lagi sosok besar muncul di dalam hatinya. Itu adalah bayangan Ling Tianzi. Sekarang Lin Bai sepenuhnya mengerti bahwa pedang terbang yang menghancurkan langit di makam Dewa Surga pasti berasal dari tangan Ling Tianzi. Karena Ling Tianzi dapat merasakan bahwa Lin Bai dalam bahaya di makam Dewa Langit, dia pasti telah menduga bahwa Lin Bai akan memprovokasi patroli perbatasan setelah dia membunuh Gou Yu. Jadi Ling Tianzi akan pergi untuk meminta orang kuat dari klan Tun Tian untuk menyelamatkan Lin Bai. Tuan. Hati Lin Bai dipenuhi dengan rasa terima kasih dan meneriakkan nama Ling Tianzi, aku telah mempermalukanmu. Menurut kedua saudari yang mengirim Lin Bai ke sini, kuil yang hancur ini seharusnya terletak di persimpangan Xuanzu dan Lianzu, dan itu adalah gunung primitif tanpa permeabilitas udara. Kuil yang hancur itu terletak di tengah gunung yang disebut Gunung Yongye. Sulit untuk dideteksi karena ditutupi oleh pepohonan yang menghalangi langit dan matahari. Selain mereka yang sengaja datang untuk mencari kuil yang hancur, atau mereka yang kebetulan lewat, hanya iblis yang telah berlatih di pegunungan sepanjang tahun yang dapat menemukan tempat ini. Seiring berjalannya waktu, Lin Bai telah menyembuhkan diri di kuil yang rusak selama setengah tahun. Dalam 6 bulan terakhir, Lin Bai membunuh beberapa iblis yang masuk ke sini secara tidak sengaja, memurnikan ki dan darah mereka. Dengan kecepatan ini, setidaknya butuh 1 tahun bagiku untuk membuka mataku, 1 tahun lagi untuk memperbaiki luka di tubuhku, dan tahun ketiga untuk memperbaiki ramuan dan sendan. Dengan cara ini, setidaknya butuh 5 tahun bagiku untuk menyembuhkan luka-lukaku dan memulihkan prestasiku. Hanya saja aku membakar tubuhku dan menghancurkan lengan dan kakiku, dan aku masih perlu menemukan harta karun untuk meregenerasi anggota tubuhku yang terputus agar tumbuh kembali. Sayang sekali aku tidak dapat menemukan hal-hal spiritual dalam situasiku saat ini. Kalau tidak, akan ada hal-hal ajaib di langit dan bumi. Obat ajaib pasti akan mempercepat pemulihan lukaku. Ada juga tas penyimpanan dan pedang iblis. Orang-orang pertama yang menjemputku mengambilnya. Aku tidak tahu siapa yang ada di tangan sekarang. Ketika aku pulih, aku pasti akan mengambilnya kembali. Ada banyak harta di tas itu, seperti pasir abadi, batu takdir dan sebagainya. Jika benda-benda ini ditinggalkan, mereka akan diabaikan, tetapi pedang iblis harus diambil kembali. Meskipun harta di tas penyimpanan Lin Bai telah dikumpulkan oleh Lin Bai selama bertahun-tahun, itu sangat berbeda dari pedang iblis di hati Lin Bai. Meskipun harta pasir abadi dan batu takdir sulit ditemukan di dunia, ada juga di antara langit dan bumi, tetapi pedang iblis berbeda. Pedang iblis bukan hanya senjata tajam yang menemani Lin Bai selama bertahun-tahun berperang, tetapi juga harta yang dimurnikan dengan besi dewa kekacauan untuk membunuh protos raksasa. Ini adalah ketergantungan terbesar Lin Bai dalam menghadapi protos raksasa. Semua harta di tas dapat ditinggalkan, tetapi Lin Bai, pedang iblis, harus diambil kembali. Seseorang datang. Setelah kehilangan lengan dan kakinya, Lin Bai tidak dapat bergerak. Namun, ketika dia berbaring di kuil yang hancur, telinganya sangat sensitif. Dari jarak yang jauh, dia bisa mendengar suara bunga dan rumput di Gunung Yongye. Saat itu, Lin Bai mendengar bahwa sekelompok prajurit sedang berjalan di Gunung Yongye. Mereka panik. Mereka tampak sangat khawatir. Tak lama kemudian, kelompok itu tersesat di Gunung Yongye, tetapi kebetulan tiba di depan kuil yang hancur. Paman Si, ada kuil yang hancur di depanku. Seharusnya di sini aman untuk sementara waktu. Paman Si, kita sudah berlari begitu lama. Mari kita istirahat dulu. Ya, semua orang sangat lelah. Selain itu, kekuatan spiritual dalam tubuh hampir habis. Banyak orang masih terluka. Besok kita akan berada di Xuanzu. Jika kita bertemu dengan prajurit Xuanzu, aku khawatir akan sulit untuk melawan. Baiklah, kita harus beristirahat, memulihkan kekuatan spiritual kita, memulihkan kondisi kita dan mempercepat penyembuhan kita. Besok kita akan memasuki Xuanzu lagi. Pria parubaya bernama Sisu, setelah bermeditasi sebentar, menyetujui permintaan orang-orang dan membawa sekelompok orang ke kuil yang rusak.
Bab 4054, Kasihan sekali. Lin Bai berbaring di tanah, mendengarkan suara langkah kaki, dan dengan cepat menyadari bahwa ada lebih dari 30 orang, baik muda maupun tua. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya bernama Sisu. Mendengarkan suara pria itu, Lin Bai merasa bahwa dia setidaknya memiliki pencapaian Taoisme Jiuji. Lin Bai tidak berani ceroboh. Dia berlari diam-diam dan melahap jiwa pedang. Jika sekelompok orang ini tidak datang dengan baik, dia harus membunuh mereka semua. Paman Si, seseorang. Siapa? Mana tikus itu? Cepat muncul. Sebelum kelompok itu memasuki kuil yang hancur, seorang pria merasakan bahwa ada kehidupan di kuil yang hancur, dan segera berseru. Seperti musuh besar, mereka semua mengeluarkan senjata dan menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk bersiap menyerang. Lin Bai merasa getir di hatinya. Jika dia bisa keluar untuk melihat mereka, bagaimana dia masih bisa berbaring di sini? Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada seorang pun yang keluar dari kuil yang hancur. Paman Si, dengan alis mendatar, berjalan dengan hati-hati ke kuil yang hancur. Namun, dia menemukan bahwa nafas kehidupan yang dia rasakan adalah Lin Bai yang tergeletak di tanah tanpa anggota badan, seperti orang mati. Paman Si dengan waspada datang ke sisi Lin Bai, membungkuk untuk mencari tahu situasi Lin Bai, ini hanya memanggil, tidak apa-apa, semua masuk. Yang lain kemudian berjalan ke kuil yang rusak dan datang ke Paman Si satu demi satu, menatap Lin Bai yang tergeletak di tanah. Betapa menyedihkannya pria ini. Beberapa wanita pemalu, melihat tragedi Lin Bai, berteriak gemetar. Paman Si berkata dengan suara yang dalam, saya telah memeriksa kondisi tubuh manusia ini sekarang. Bidang ramuan, sendan, meridian dan tulang hampir semuanya tidak berguna. Meskipun ada jejak nafas kehidupan, itu tetap saja jika tidak ada apa-apa. Merupakan keajaiban bahwa luka serius seperti itu dapat bertahan sampai sekarang. Jangan khawatir, orang ini tidak berbahaya bagi kita. Ketika dia mendengar kata-kata Paman Si, mereka merasa lega. Jika Anda bertemu dengan penjahat di Gunung Yongye yang terpencil, bahkan jika mereka meninggal di gunung, yang lain tidak tahu di mana harus menguburkan mereka. Bagaimana dia bisa selamat dari cedera serius seperti itu? Siapa yang menyakitinya? Paman Si mendengar suara pria paruh baya lainnya. Paman Si berkata dengan suara rendah, Xuanzu dan Lianzu telah berperang sejak setahun yang lalu. Perang berlangsung selama setahun. Tentu saja, banyak orang yang terkena dampaknya. Situasinya masih baik. Setidaknya, dia masih hidup. Banyak orang yang tidak seberuntung dia dan telah meninggal. Jika kalian bersama, kalian harus menjaga hidup kalian. Lebih baik kalian beristirahat. Paman Si memerintahkan. Seketika, sekelompok orang itu memasuki kuil yang hancur. Sebagian mulai memeriksa keadaan sekitar, memasang formasi dan menyiapkan tempat yang aman. Sebagian lagi mengambil makanan untuk memulihkan tenaga. Sebagian lagi hanya duduk berlutut dan mulai menyembuhkan diri. Untuk beberapa saat, tidak ada yang memperhatikan Lin Bai. Ini yang terbaik, hati Lin Bai juga menghela napas lega, hanya berharap mereka beristirahat dengan baik, cepat pergi, lebih baik tidak mengalami lebih banyak liku-liku. Sepanjang sore, Lin Bai dan pamannya Si tinggal bersama di kuil yang hancur, dan mereka aman dan sehat. Kemudian di tengah malam, orang-orang menyalakan api unggun di luar kuil yang hancur dan duduk-duduk dan membicarakannya dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu berapa lama perang ini akan berlangsung. Kita semua harus meninggalkan kampung halaman kita dan pergi ke Sigong Xuanzu. Suara seorang gadis terdengar. Lin Bai membangkitkan semangatnya dan mendengarkan percakapan mereka dengan saksama. Paman Si, apakah Anda tahu mengapa perang tiba-tiba pecah antara Xuanzu dan Lianzu? Ya, perang itu terjadi begitu cepat sehingga hampir tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Kami semua tidak siap. Seseorang bertanya kepada Paman Si. Paman Si menghela napas, 13 negara bagian abadi dan 18 negara bagian bulan merah tidak pernah ditangani. Selalu ada gesekan kecil di antara mereka. Mengenai pecahnya perang tiba-tiba antara Xuanzu dan Lianzu, saya hanya mendengar beberapa teman lama menyebutkan beberapa patah kata. Konon itu adalah beberapa permusuhan antara keluarga Zhao, keluarga terbesar di Xuanzu, dan Menzulongzong pertama di Lianzu. Beberapa waktu lalu, sebuah lelang diadakan di kota Yangling, Xuanzu. Putra tertua dari keluarga Zhao dan patriark muda dari klan Naga Lilin semuanya ikut hadir. Tampaknya mereka telah menangkap harta karun pada saat yang sama di pelelangan, dan mereka bertarung seperti api di pelelangan.
Kedua orang ini, yang satu adalah putra keluarga besar keluarga Zhao di keluarga pertama Xuanzu. Yang satu lagi adalah tuan kecil dari klan naga gerbang pertama di Lianzhou. Di balik bahunya ada pohon yang menjulang tinggi, dengan sumber daya keuangan yang luar biasa. Dua orang juga saling bertarung dengan mata merah. Setelah langit dihargai, dan akhirnya pelelangan harus dilihat dari tengah. Namun, kedua leluhur generasi kedua dapat mendengarnya. Mereka ingin menekan kesombongan satu sama lain. Mereka sama sekali tidak mendengarkan nasihat itu. Situasinya menjadi semakin serius, dan akhirnya tidak terkendali. Setelah pelelangan itu, Xuanzu dan Lianzu saling menyatakan perang sebulan kemudian. Semua prajurit di Xuanzu dan Lianzu mematuhi perintah dan pergi ke perbatasan untuk berpartisipasi dalam perang. Begitulah perang dimulai. Setelah mendengarkan perkataan Paman Si, seorang gadis berseru, "Ah, hanya untuk sebuah harta karun, seperti keluarga Zhao dan klan naga lilin, harta karun apa yang kau inginkan? Mengapa kita harus menghubungkan begitu banyak orang tak berdosa di Xuanzu dan Lianzu untuk sebuah harta karun?" Paman Si berkata sambil tersenyum, "Haha, Caier, kau terlalu sederhana. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa itu hanya rasa terima kasih dan dendam antara dua leluhur generasi kedua, dan bahkan dapat mencapai perang antara Xuanzu dan Lianzu?" Gadis yang mana bertanya, "Tetapi Paman Si, bukankah kau mengatakan bahwa itu karena pertikaian antara keduanya yang menyebabkan perang?" Sisu berkata dengan sangat hati-hati, "Caier, kau tidak jauh di dunia. Aku tidak tahu dunia ini benar. Biarkan Paman Si yang memberitahumu." Semangat juang kedua tuan muda hanyalah titik awal dan sumbu. Alasan sebenarnya mengapa perang ini telah berkobar hingga sekarang adalah karena kepentingan klan di Xuanzu dan Lianzu. 13 negara abadi dan 18 negara bulan merah, sebagai tetangga, telah hidup dalam kedamaian dan ketenangan selama lebih dari 1000 tahun. Di dalam kedua negara, semua keluarga besar dan sekte besar telah menggunakan waktu milenium untuk mengumpulkan banyak informasi internal dan kekuatan tempur, tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Itulah alasan pertama. Alasan kedua adalah Xuanzu dan Lianzu sama-sama menempati tanah harta karun. Setelah perang berakhir, Anda hanya perlu menghancurkan keluarga dan klan pihak lain untuk menempati tanah harta karun ini. Dalam analisis terakhir, semua perjuangan adalah untuk mengolah sumber daya. Misalnya, musuh yang menyerang kota 9 malam kita di Lianzu adalah prajurit kota Yunhe di Xuanzu. Kota Jiuye kita kaya akan tambang Dewa Tianjing, yang merupakan harta karun untuk memurnikan senjata. Kota Yunhe sangat mementingkan tambang Dewa Tianjing di kota Jiuye. Selama mereka mengalahkan prajurit kota Jiuye dan menduduki kota Jiuye, tambang Jingshan akan menjadi milik mereka pada hari ini. Gadis itu mengumpat, para pejuang di kota Yunhe benar-benar hina. Mereka menyerang kita demi tambang surgawi Tianjing, yang membuat kita semua meninggalkan kampung halaman untuk melarikan diri. Ya, itu penuh kebencian. Benar sekali. Sialan. Beberapa anak laki-laki dan perempuan lainnya juga minum. Paman Si menatap para pemuda dan gadis di bawah pintu seperti ini, menunjukkan sedikit senyum pahit, mereka hidup terlalu nyaman di bawah perlindungan keluarga, mereka tidak mengerti penderitaan dunia ini. Bab 4055, Dunia yang Mengerikan. Apakah menurutmu kota Yunhe di Xuanzu terlalu berlebihan? Kejam. Sangat mendominasi. Paman Si bertanya dengan rasa ingin tahu. Anak laki-laki dan perempuan itu berkata, bukankah itu terlalu berlebihan? Jika mereka tidak menyerang kita, kita tidak perlu pergi jauh-jauh ke Xuanzu untuk pergi ke Sigong juga. Paman Si menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, apakah kalian tahu bahwa tambang surgawi Tianjing akan segera ditambang? Hanya dalam waktu 30 atau 50 tahun paling lama, kota Jiuye kita tidak akan memproduksi tambang surgawi Tianjing lagi. Untuk masalah ini, kota Jiuye telah mulai merencanakan untuk menyerang kota Tianxing yang berdekatan. Kota Tianxing, di sebelah kota Jiuye kita, menempati urat nadi roh Tianxing dan kaya akan berbagai obat-obatan langka dan luar biasa. Wali kota kota Tianxing adalah orang kuat yang akan menerobos alam Dewa Dao. Selama dia menerobos Dewa Dao, dia dapat mengubah kota menjadi kota. Sejak saat itu, kota Tianxing akan menjadi kota Tianxing. Tambang Dewa Tianjing kita akan segera ditambang. Beberapa waktu lalu, beberapa keluarga besar di kota Jiuye telah mendiskusikan masalah khusus untuk mengambil tindakan terhadap kota Tianxing. Jika tidak ada perang mendadak seperti itu, diperkirakan perang antara kota Jiuye dan kota Tianxing akan dimulai saat ini.
Dan apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya kota Yunhe di Xuanzu yang menginginkan tambang Dewa Tianjing di kota Jiuye? Setelah perang antara Xuanzu dan Lianzu, kota Jiuye terutama menginginkan kota Ye Yunhe, terutama Yunxing Yulu, yang merupakan harta karun untuk diolah. Beberapa keluarga di kota Jiuye telah berdiskusi untuk mengambil kota Yunhe dengan segala cara. Selama Yunxing Yulu diperoleh, kota Jiuye akan dapat mengatasi kekurangan sumber daya di masa mendatang. Hanya saja kita tidak memenangkan pertempuran antara kota Jiuye dan kota Yunhe. Sebaliknya, kita kalah, jadi kota Yunhe memanfaatkan kemenangan untuk mengejar. Jika perang itu, kita menang, dan sekarang yang melarikan diri itu seharusnya adalah pejuang kota Yunhe, bukan kita. Paman Si mengatakan pro dan kontra dari ini. Para pemuda dan pemudi itu tidak mendalami dunia dan tidak memahami kepentingan. Mereka hanya melihat kota Yunhe menyerbu kota Jiuye, tetapi tidak menyangka bahwa sebelum perang, kota Jiuye juga merencanakan harta karun kota Yunhe. Akan tetapi, pertempuran antara kota Yunhe dan kota Jiuye adalah bahwa kota Jiuye kalah dan menjadi raja dan mengalahkan musuh. Tidak ada yang perlu dikatakan. Lin Bai berbaring di kuil yang rusak, dan setelah mendengarkan kata-kata Paman Si, dia mendesah bahwa dunia yang dia datangi lebih kejam daripada di tanah kuno. Dunia berperang dan membantai untuk mengolah sumber daya sepanjang waktu. Memang benar bahwa dunia ini ramai untuk keuntungan, dan dunia ini ramai untuk keuntungan. Baiklah, mari kita istirahat. Kita harus berhati-hati saat memasuki Xuanzu besok. Musuh kota Jiuye hanyalah kota Yunhe. Namun, jika kalian bertemu dengan prajurit Xuanzu lainnya, kalian harus berhati-hati. Bagaimanapun, perang belum dinyatakan berakhir. Melihat bahwa malam sudah larut, Paman Si memerintahkan semua orang untuk beristirahat dan mengatur agar para prajurit berjaga malam. Para pemuda dan pemudi pergi ke kuil yang hancur, dan melihat Lin Bai yang jatuh ke tanah dengan ekspresi di wajahnya, dan berkata dengan kesal, ini benar-benar bau. Orang ini bau. Aku tidak tahu sudah berapa hari aku tidak mandi. Paman Si, baunya sangat menyengat. Aku tidak bisa tidur. Bisakah aku mengusirnya? Kakak Chaiyer, mengapa hal sepele seperti itu mengganggu Paman Si? Itu urusan kakak. Seorang pemuda lain berjalan mendekat, membawakan pakaian dada Lin Bai, dan melemparkan Lin Bai ke rumah sakit. Oh, kakakku hebat sekali. Haha, itu hanya masalah tangan. Pemuda itu tersenyum bangga. Paman Si, yang duduk di dekat api unggun, melihat pemuda itu melemparkan Lin Bai keluar dan membantingnya ke dinding. Dia ingin berteriak, tetapi dia tidak punya pilihan selain mendesah dan tidak membuka mulutnya. Dia hanya melihat ke api dan linglung, memikirkan masa depan orang-orang dan masa depan keluarga. Sekelompok anak laki-laki dan perempuan yang berisik lelah bermain, akhirnya tenang, meringkuk bersama, tidur nyenyak. Gunung Yongye kembali tenang, ragu-ragu, dan monster di gunung hampir dibunuh oleh Lin Bai, dan tidak ada teriakan aneh dari hantu dan serigala akhir-akhir ini. Bulan bersinar terang dan bintang-bintang tipis, dan angin sepoi-sepoi dingin dan menusuk. Tepat sebelum fajar, Lin Bai, yang terlempar ke halaman, tiba-tiba merasakan sekelompok orang-orang melangkah ke Gunung Yongye. Tak lama kemudian, mereka ditemukan oleh penjaga malam yang diatur oleh Paman Si, tetapi mereka tampaknya telah bersiap. Saat penjaga malam mengetahuinya, mereka segera mengambil tindakan, dengan tegas dan kejam membubarkan semua penjaga malam, dan tidak mengganggu siapapun untuk datang ke kuil yang hancur. Menurut penilaian Lin Bai, ada sekitar ratusan orang ini. Tidak ada yang kuat di tingkat Daozun. Semua praktisi seni bela diri berada di ranah Taoisme, dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi adalah 3 orang kuat dari ranah Tao Jiuji. Paman Si biasa duduk bersila di depan kuil untuk memulihkan kekuatan spiritualnya, tetapi tiba-tiba dia merasakan angin dingin bertiup. Dia membuka matanya dengan tergesa-gesa, tetapi melihat cahaya pisau yang terang dan dingin menyala di depannya dan memotong lehernya. Jika bukan karena deteksi tepat waktu, pisau itu akan membunuhnya dengan tenang. Paman Si, seperti musuh besar, bergegas ke udara dan menjauh. Dia berseru, jika ada musuh, tetaplah bersemangat. Orang-orang lain di kuil yang hancur itu bangun satu persatu, dan orang-orang tua melindungi para pemuda dan pemudi di kuil yang hancur itu. Kau menemukannya. Ketika sebuah ejekan datang, Paman Si membangkitkan semangatnya dan mendongak. Dia melihat ratusan orang seni bela diri mengelilingi kuil yang hancur itu. Di atap, ada beberapa sosok, semuanya memegang pedang tajam dan pisau dingin, menatap Paman Si dan yang lainnya dengan tatapan membunuh.
Orang yang baru saja menyerang Paman Si dengan pisau adalah seorang pemuda bertubuh kurus, mengenakan pakaian abu-abu dan seringai di wajahnya. Kami orang asing bagimu. Mengapa kau ingin menyerang kami? Wajah Paman Si membeku dan bertanya. Kau tidak mengenalku, tetapi aku mengenalmu, Zhou Si, 13 tetua keluarga Zhou di kota Jiuye, pemuda itu berkata dengan suara dingin. Kau adalah. Alis Paman Si mendatar, dalam hatinya ada firasat yang sangat buruk. Pemuda itu berkata sambil tersenyum, Yue, orang-orang dari kota Yunhe, kota Jiuye sudah mati. Aku diperintahkan untuk mengejar orang-orang yang melarikan diri dari kota Yongye, terutama senior Zhou Si. Ayahku sudah mati dan tidak bisa membiarkanmu melarikan diri ke Xuanzu untuk menemui gurumu. Paman Si berkata dengan suara dingin, kamu adalah Fang Yu, putra tertua dari keluarga Fang di kota Yunhe. Konon, kamu masih muda dan baru berlatih selama 100 tahun. Kamu telah memasuki alam Jiu Jidao dengan Dao of Dao. Kamu adalah pemimpin generasi muda di kota Yunhe dan calon jurumu di kota Yunhe. Saat kamu melihatnya hari ini, kamu benar-benar naga dan phoenix. Fang Yu, seorang pemuda, berkata sambil tersenyum, Tuan Zhou Si, meskipun Anda memuji saya, Anda akan mati hari ini. Kita semua tahu aturannya. Jika Anda tidak memotong rumput, Anda akan mendapat masalah yang tak ada habisnya. Jadi Tuan Zhou Si, mohon maaf atas kelancangan saya. Silakan lanjutkan perjalanan Anda. Apakah Anda bersedia mati oleh pisau saya? Atau Anda melakukannya sendiri? Pedang panjang Fang Yu mendatar, dingin, dan tanpa ampun. Paman Si memiliki wajah yang bermartabat dan melihat para seniman bela diri di kota Yunhe yang dikepung oleh kuil yang hancur. Mereka semua sangat terampil, terutama Fang Yu. Meskipun dia juga seorang Jiu Jidao Jing, dia mungkin dapat melarikan diri, tetapi sekelompok generasi muda keluarga Zhou di kuil yang hancur tidak seberuntung itu. Generasi muda keluarga Zhou di kuil yang hancur adalah api yang ditinggalkan oleh keluarga Zhou. Mereka akan memikul misi untuk menghidupkan kembali keluarga Zhou di masa depan. Jika mereka semua mati di sini, keluarga Zhou di kota Jiuye akan benar-benar punah.